Om Swastiastu. Perkenalkan Wastantiang Gusti Putu Wahilna Kristayuda, salah satu anggota dari KKN PPM UGM di Kecamatan Payangan. Kebetulan di proker terakhir Titiang yaitu tentang pembinaan kader posyandu. Di sini Titiang akan menjelaskan terkait manajemen stres, manajemen tim, dan manajemen organisasi di masa pandemi bagi pelayanan kesehatan. Di video kali ini, Tiang khusus untuk menjelaskan kepada kader-kader posyandu serta untuk masyarakat-masyarakat yang ingin berobat di posyandu. Semoga video ini dapat membantu semua bagi siapapun yang menonton video ini. Ini di materi pertama program kerja KKN PPM Berlian. Proker yang terakhir yaitu pembinaan kader posyandu selama pandemi. Di sini Tiang akan menjelaskan terkait manajemen stres diri dan tim serta manajemen organisasi yang bagus di era VUCA, volatility, uncertainty, complex, dan insecurity. Maksudnya nih, era VUCA adalah era yang benar-benar tidak bisa diprediksikan. Nah, mungkin semoga masukan-masukan yang bakal Tiang berikan di materi PPT ini akan membantu kader-kader posyandu yang bisa dapat memberikan kontribusi SDM-nya demi kemajuan posyandu walaupun di tengah pandemi itu benar-benar kekurangan fasilitas dan kekurangan sumber daya manusia. Jadi yang akan mulai terkait pendahuluan dulu, lalu dampak menurunnya manajemen organisasi, cara mengatur stres diri dan cara menanganinya, mengatur stres tim dan mengatur organisasi agar lebih adaptif. Nah, dia mengambil riset dari beberapa jurnal, itu apa yang terjadi dengan pelayanan kesehatan lain selain selama pandemi. Maksud di sini adalah pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan COVID-19. Dan ternyata masalah yang paling besar di lingkup diri sendiri adalah risiko terinfeksi diri dan keluarga sama stres psikologis. Itu masalah-masalah untuk individu. Dan untuk masalah yang besar di lingkungan kerja atau organisasi itu tak ada manajemen pasien yang bagus atau tak ada penanganan pasien non-COVID yang bagus, serta sedikit tenaga kesehatan yang dialokasikan untuk penanganan penyakit di luar COVID-19. Dan apa dampaknya, Dika? Yang pertama, beberapa dampak signifikan itu penurunan kunjungan pasien saat ada perintah stay at home. Yang kedua adalah peningkatan kecemasan akan terinfeksi virus corona karena sudah memiliki penyakit komorbid ya pasiennya itu, jadi takut untuk pergi ke rumah sakit atau ke posyandu. Yang ketiga, penurunan gaji atau income gitu dari pasien yang membuat mereka tidak patuh untuk menjalankan terapinya. Jadi mereka misalnya kalau sudah komorbid, nggak punya uang, nah itu akan mempercepat kematian pasiennya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan bagaimana cara mengatasinya ini. Serta banyak asuransi yang kolaps, asuransi dari pasien yang kolaps, jadinya tidak ada keinginan untuk pergi untuk memenuhi kesehatan mereka. Cukup bertahan hidup dari hari ke hari sudah bersyukur mereka. Dan konsekuensinya apa nih, Kak? Yang pertama, pelayanan pasien non-COVID yang terlambat. Yang kedua, peningkatan kematian akibat penyakit non-COVID yang tidak terurus. Jadi masalahnya sinilah bukan COVID-nya menyebabkan kematian, tapi penyakit-penyakit komorbid sama kesusahan membayar penyakit-penyakit mereka. Nah, itu yang bikin mereka mati, bukan penyakit COVID-nya. Dan ketiga, pasien pediatri atau anak-anak itu kehilangan hak-hak kesehatannya, seperti vaksinasi rutin, cek medis, cek berat badan dan bobot tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka kehilangan haknya mereka. Dan bagaimana caranya menangani strategi untuk menanganinya? Yang pertama itu ada responden tentang strategi cara menangani pelayanan di lingkungan kerja. Strategi untuk menangani pasien di lingkungan kerja didominasi dengan promosi social distancing. Jadinya kayak menggalakkan social distancing atau jaga jarak dan penggunaan telemedicine. Jadi kader posyandu atau pasien, dokter, tenaga kesehatan dengan pasien itu saling berkomunikasi lewat WA sama WA call atau video call gitu. Nah, itu penerapan telemedicine, menggunakan internet. Lalu yang kedua, strategi untuk menangani kesehatan kesehatan mental di lingkungan kerja itu biasanya para tenaga kesehatan melakukan dengan sering komunikasi dengan keluarga atau mencari hiburan sesaat seperti nonton TV, nonton film, atau nonton sinetron, drama Korea, dan lain sebagainya.
Dari sini Tiang akan menekankan terkait manajemen stres diri. Stres itu kita ibaratkan sebagai respon tubuh terhadap hal-hal yang berupa tantangan atau ancaman. Terdapat 5 tingkatan stres. Yang pertama stres normal, stres ringan, stres sedang, stres berat, dan stres sangat berat. Dan stres itu dibagi juga menjadi 2. Yang pertama distress atau stres yang merugikan tubuh, dan ada juga eustress, stres yang benar-benar membangun tubuh. Nah, contohnya eustress seperti kamu merasa terancam, Bapak Ibu merasa terancam, itu kalau melihat ancamannya tersebut itu sebagai motivasi untuk maju. Yaitu contohnya eustress. Dan di sini ada namanya burnout syndrome. Burnout syndrome itu job burnout adalah keadaan psikologis yang sangat ekstrim. Itu sangat ekstrim di mana seorang itu akan mengalami kelelahan emosional dan memiliki motivasi kerja yang cukup rendah. Jadi kayak ya tidak ada motivasi kerja sama sekali selama seharian. Nah, itu burnout syndrome. Itu diakibatkan karena stresnya berlebihan. Dan biasanya itu dicirikan seperti kelelahan, mengasingkan diri, dan kinerjanya menurun. Nah, itu intinya kita perlu sebagai untuk manajemen stres diri itu perlu banget tahu kalau stres itu merugikan atau tidak, atau membangun tubuh kita. Kalau membangun ya kita jalankan, tapi kalau merugikan ya usahakan dihindari stres tersebut. Dan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dengan pekerjaan dan istirahat ya Bapak Ibu dan kader-kader sekalian. Lalu manajemen organisasi dan stres tim. Di sini Tiang akan memperkenalkan terkait manajemen organisasi ya. Itu agile organization. Agile organization. Itu istilahnya organisasi yang benar-benar cekatan. Nah, biasanya struktur organisasi itu seperti ini ya. Dari A turun ke C, D, E, dan diwakilkan oleh B. Tapi di agile organization itu tidak ada hubungan garis-garis yang kaku seperti ini. Seperti ini. Jadi misalnya A itu bisa berhubungan dengan B, bisa berhubungan dengan C, D, G, F gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu agile organization. Tetap ada ketua pemimpin dari timnya, tapi ketua itu bisa berinteraksi dengan yang lainnya tanpa terhalang sama birokrasi yang ribet. Dan bagaimana sistem agile organization ini bekerja? Nah, agile organization ini bekerja berdasarkan tim, small team kecil-kecil gitu. Nanti small teamnya ini akan saling berinteraksi dalam lingkaran besar dengan tim-tim kecil lainnya. Nah, itu pentingnya agile organization. Dia menciptakan keseimbangan antar tim-tim yang kecil, nanti mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, implementasinya itu di pelayanan kesehatan. Untuk menciptakan agile organization itu kita memperhatikan struktur organisasinya dulu, berupa kita membentuk sebuah tim yang kecil tanpa ada batasan jabatan dan sharing ilmu itu lebih disukai. Lalu penggunaan teknologi informasi dan diadaptasikan kepada pelayanan kesehatan dan lebih mudah jika sistem itu bisa dilihat sama semua orang. Lalu yang ketiga dari desain prosesnya sendiri, itu memastikan bahwa pasien itu minimal mendapatkan keamanan dan efek pengobatan, sekaligus mendapatkan feedback untuk organisasi. Jadi fokus-fokus dari small teamnya atau tim kecil itu, kita berusaha untuk menyejahterakan pasien kita agar mereka memberikan tanggapan-tanggapan positif terkait kinerjanya kita. Lalu yang keempat ada pemberdayaan tenaga kesehatan sama kader. Dan kader itu diberi amanah untuk berpikir sendiri tanpa terlalu sering konsultasi ke atasan. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk berpikir dan memberikan saran atau rekomendasi. Dan yang terakhir adalah pelatihan tenaga kerja atau kader. Itu perlu pelatihan yang sering agar kadernya itu lebih terbuka dengan kita dan selalu belajar menghadapi perkembangan zaman. Dan tantangan-tantangan dalam membuat agile organization ini, itu yang pertama ada adaptasi terhadap perubahan. Pasti banyak yang tidak setuju kalau agile organization ini bisa diterapkan. Jadi mulai dari perubahan-perubahan yang kecil seperti kebiasaan kerja, jam kerja gitu, yang lebih kooperatif dan lebih saling bekerja sama tanpa perlu embel-embel fotokopi sesuatu, birokrasi yang ribet gitu. Lalu yang kedua, membujuk staff. Mungkin bisa memberikan kesadaran rutin, sering kita terap sebagai pemimpin dari timnya itu.
lebih sering memberikan kebiasaan-kebiasaan kerjasama, dan kadang-kadang kita bisa berikan insentif atau reward jika berhasil menerapkan agile organization ini. Lalu yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan itu bisa diusahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan pakai bahasa-bahasa yang ribet dalam menerapkan agile organization ini. Lalu yang ketiga, tentunya fokus dari agile organization ini adalah lebih ke arah pasien kita. Tak hanya pasien jadi fokusnya, melainkan tidak hanya pasien aja sebagai perawatannya, tapi juga kita fokus kepada yang membiayai pengobatan pasiennya. Seperti keluarganya kita fokuskan juga, kita fokus juga ke asuransinya gitu. Dan untuk mengimplementasikan agile organization ini, yang bisa simpulkan, penting untuk pertama-tama mengetahui arti dari agile organization, lalu perbedaan dari agile organization di bidang pelayanan kesehatan sama industri, dan 5 karakteristik yang sudah saya sampaikan di sini. Nah, 5 karakteristik ini agar dapat menerapkan agile organization yang tangguh dan efektif di pelayanan kesehatan. Dia pasti paham kalau dalam menerapkan agile organization ini pasti ada masa-masa stresnya dalam tim. Nah, selain mengatur stres untuk diri sendiri, juga penting untuk mengatur stres dalam tim agar timnya bisa bekerja dengan optimal. Kapan dan tahu butuh istirahat itu kapan. Dan kader-kader yang sebagai pemimpin yang bisa memberikan rekomendasi untuk menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini agar tidak membuat timnya itu ngedown. Yang pertama itu, 1, pahami kalau stres itu menular, begitu juga semangat-semangat yang positif. Pemimpin atau individu yang suka menyebarkan energi positif nih ke orang lain cenderung membuat seisi tim juga ikut merasakan positifnya. Jadi, dimohon dari pemimpin atau siapapun yang antusias dalam memimpin tim atau saling bekerja sama, itu perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif seperti selalu sapa, selalu pasang muka ceria, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan mendukung kerja lembur. Rekan kerja butuh istirahat juga setelah setengah sehari kerja gitu, misalnya 12 jam kerja dalam sehari itu udah termasuk lembur. Jadi dimohon dimaklumi kalau mereka bisa stres juga, dan gunakan sistem shift jika memungkinkan. Tidak memungkinkan, sistemnya negosiasi kerja. Mungkin pas mereka lagi burnout itu ya kasih keringanan kerja, tapi mungkin di hari lainnya ketika mereka dalam kondisi yang baik itu dibebankan kerja untuk menambal ini bolong-bolong kerja mereka yang sebelumnya. Seperti itu. Yang ketiga, hindari multitasking. Otak tidak dirancang untuk multitasking, perlu waktu 23 menit untuk langsung fokus ya kalau misalnya terdistraksi. Jadi jauhkan HP, jauhkan apapun, fokus untuk kerja dan menyelesaikan satu pekerjaan di satu waktu, baru pindah ke tugas selanjutnya. Yang keempat, dengarkan curhatan rekan kerjamu dan berusaha untuk empati. Sesuai dengan survei pelayanannya, saling berbagi cerita antar rekan kerja, keluarga, dan kerabat itu lebih cepat mengurangi stres masing-masing, baik pendengar maupun pembicaranya. Karena kita tuh saling berbagi keluh kesah. Nah, itu penting banget untuk mendengarkan curhatan kerja. Dan yang kelima, bangun lingkungan kerja yang nyaman dan fleksibel. Nah, itu sama dengan prinsipnya agile organization. Jangan membuat aturan atau rule of the game yang sangat kaku, aturannya kaku banget. Berikan rekan kerja atau rekan kader-kader bapak ibu kebebasan untuk mengatur pekerjaannya. Yang penting hasilnya tetap tercapai sesuai dengan target. Dan yang penting tidak apa-apa prosesnya beda, asal hasilnya sama dan memuaskan target gitu. Oke, itu saja yang bisa teori yang bisa saya sampaikan terkait cara meningkatkan manajemen organisasi posyandu di masa pandemi. Ya, perlu diperhatikan kalau semua ini hanya teori, kalau tidak diterapkan ke dalam diri masing-masing, tidak dipraktekkan mulai dari sekarang, ya percuma saja dan tetap akan merasakan dampaknya kalau menjalankan posyandu untuk pelayanan pasien di luar COVID itu sangat melelahkan. Ya, mungkin itu saja informasi atau ilmu yang bisa Tiang sampaikan terkait manajemen stres diri, manajemen stres untuk tim, dan menerapkan agile organization di
lingkungan pelayanan kesehatan. Nah, kira langkung tiang untuk lunas pengampura, misalnya kalau tidak ada kesalahan kata-kata, tiang untuk puput untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.